Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bertemu kembali bersama kami dari tim riset Philips Sekuritas Indonesia pada hari Senin tanggal 12 April 2021. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, kami pastikan terlebih dahulu apakah suara saya dan tampilan layar dapat terdengar dan terlihat dengan jelas Bapak Ibu sekalian. Oke, nampaknya sudah jelas. Terima kasih konfirmasinya Pak Tommy dan Bapak atau Ibu Lim Son Hun. Langsung saja kita mulai dari sesi kita pada hari ini. Diawali dengan market map, kita lihat dari bursa Amerika Serikat cenderung menguat ya, dari Dow Jones, S&P dan juga Nasdaq. Cenderung menguat dengan kekuatan sekitar 0,5 sampai 0,9%. Nah, berbanding terbalik dengan bursa Asia, kemarin dari Hang Seng dan juga STI cenderung melemah ya, dan IHSG juga harus tutup lemah juga, minus 0,02%. Meskipun di sepanjang sesi IHSG cenderung menguat ya, di sesi satu cenderung hijau cukup kencang, namun di sesi 2 agak melempem hingga akhirnya kita minus 0,02%. Dari pasar komoditas juga kurang begitu bagus. Kita lihat dari CPO, nikel, tin, dan juga copper cenderung melemah. Begitu pula dengan harga minyak dan juga harga emas ya, cenderung melemah meskipun masih di bawah 1%. Sementara harga batu bara masih menguat tipis saja, 0,12% ke level 84,3. Lalu kita lanjut. Untuk hari ini kami lihat bahwa IHSG IHSG kami lihat ada potensi untuk melanjutkan penguatan ya, meskipun kemarin sempat melemah tipis saja. Dengan level support dan resisten itu di kisaran 6.041 sampai dengan 6.127. Kami lihat dari market apa ya yang mendrive IHSG pada hari ini masih seputar bursa regional ya, masih di bursa global. Kita lihat dari investor itu dia masih mencermati adanya laporan keuangan di Amerika Serikat yang akan dimulai dengan rilis laporan keuangan oleh sejumlah bank besar seperti Goldman Sachs, JP Morgan, dan Wells Fargo pada hari Rabu. Dan investor juga ingin mencari tahu apakah kinerja emiten di AS dapat memberikan pembenaran pada valuasi harga saham yang sudah terlalu tinggi. Jadi bisa kita lihat ada cenderung hati-hati bubble juga jika performa laporan keuangan mereka tidak sesuai. Dan kalau kita lihat di pasar obligasi juga akan diuji minggu ini oleh rilis data inflasi CPI bulan Maret Amerika Serikat dan penjualan retail Amerika Serikat untuk bulan yang sama. Dan inflasi Amerika Serikat diyakini akan berada di level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, sementara penjualan retail diprediksi tumbuh 5,4% bulan lalu, seiring dengan membaiknya cuaca dan semakin kecilnya dampak dari pendistribusian dana bantuan langsung tunai senilai 600 US dollar pada bulan Januari lalu. Dan kalau kita lihat dari Asia, rilis jumlah data ekonomi bulan Maret Tiongkok juga akan menjadi fokus perhatian investor minggu ini. Tiongkok dijadwalkan merilis data neraca perdagangan pada hari Selasa dan diikuti oleh rilis data industrial production, penjualan retail, fixed asset investment, dan yang paling penting adalah angka pertumbuhan ekonomi atau GDP kuartal pertama pada hari Jumat nanti.
Lalu kita lihat pada akhir pekan lalu ya, sudah ada beberapa data keluar dari Amerika Serikat. Di sini kita lihat inflasi di tingkat produsen atau PPI AS melonjak 4,2% secara tahunan atau 1% kenaikan secara bulanan di bulan Maret, tertinggi sejak September 2011 dan menyusul kenaikan 2,8% secara tahunan atau 0,5% secara bulanan di bulan Februari lalu. Kemungkinan besar ini adalah tanda dimulainya periode inflasi tinggi seiring pembukaan kembali ekonomi Amerika Serikat di tengah membaiknya kondisi kesehatan masyarakat dan beredarnya dana segar dari program paket stimulus ekonomi. Dari dalam negeri, investor menantikan rilis data penjualan retail bulan Maret oleh Bank Indonesia. Dan untuk foreign flow, kami lihat kemarin IHSG cenderung mencatatkan net sell sekitar 66,4 miliar dengan total flow dari awal tahun hingga sekarang itu kisaran 2,33 triliun ya. Kita masih net buy investor asing meskipun cenderung agak-agak tipis ya, sudah mulai berkurang. Lalu berikutnya, untuk market news, kita lihat ada beberapa emiten masih seputar dengan laporan keuangan. Untuk Pegas tercatat mencatatkan kerugian sekitar 260,15 juta US dollar di tahun 2020 dibandingkan dengan net profit dia 83,7 US dollar di tahun sebelumnya. Lalu berikutnya untuk MTDL mencatatkan laba bersih sekitar 364,93 miliar di 2020, kenaikan sedikit 2,2% dibandingkan 357,07 miliar. Dan berikutnya kalau kita lihat untuk PMMP sendiri mencatatkan pendapatan uh, kenaikan pendapatan 19,5% ke 170,6 juta di 2020. Sementara untuk laba bersih, dia meningkat cukup drastis, 78,3% ke 10,2 juta US dollar. Lalu untuk teknikal rekomendasi, kami lihat untuk Bank Mandiri masih akan melanjutkan potensi kenaikannya. Di sini kami lihat dia trennya juga masih bullish ya. Cukup menarik untuk dibeli di kisaran 6.400 dengan target harga 6.625 dan target harga kedua di level 6.700. Jangan lupa stop loss di level 6.225. Lalu berikutnya kalau kita lihat, ada yang menarik juga, EMTK. Masih dalam fase uptrend, Bapak Ibu boleh coba beli di kisaran 2385 dengan target pertama 2580 dan target kedua di level 2800. Jangan lupa stop loss di level 2190. Lalu berikutnya ada TCPI, ini kami lihat juga cukup menarik, mencoba mendekati area supportnya. Boleh spekulatif buy di level 7650 dengan target pertama 8100 dan target kedua di level 8350. Jangan lupa stop loss di level 7350 untuk TCPI. Jadi kita ada tiga, ada TCPI, MTK, dan juga Bank Mandiri. Dan langsung saja kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu adalah sesi Q&A. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom yang telah tersedia.
Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama dari Pak Junet, untuk pegas ini nanti akan diwarnai dengan apa ya, reaksi atas laporan keuangan ya. Tadi kita bisa lihat laporan keuangannya cenderung negatif. Dia mencatatkan kerugian. Nah, ini kami lihat sekarang juga masih dalam fase downtrend. Dia masih ketahan di area resisten MA20 1350 ya. Jadi pergerakan juga akan terbatas 1350 dengan support di level harga 1280. Lalu berikutnya buat PTBA, untuk PTBA sendiri, kalau kita lihat PTBA sendiri level supportnya ada di sekitaran 2560 ya, level resisten 2560, level support di kisaran 2500, dan dia volume juga agak kecil. Jadi kalau bisa kita lihat di sini akan agak sulit juga buat PTBA, dia masih bearish juga. Berikutnya, kalau kita lihat dengan SMRA, untuk SMRA sendiri, kalau kita lihat juga masih dalam fase sideways aja ya, secara medium term. Dia masih ketahan juga nih di area resisten di level harga 985, dengan area support, kalau bisa kita lihat sekarang, supportnya ada di level 900. Jadi pergerakan juga sudah mulai agak susah, agak terbatas di sini. Target harga terdekat 985, support di level 900. Berikutnya adalah Adaro. Untuk Adaro sendiri, kalau kita lihat level supportnya di level harga 1170, dengan resisten di level harga 1230. Ya. Jadi kita bisa lihat pergerakannya masih di area itu dalam jangka waktu pendek. Kalau mau beli, saya lebih suka kita tunggu di harga 1180 sampai 1200 buat Adaro. Dan berikutnya Raja. Untuk Raja sendiri, hari ini juga ada potensi untuk taking profit dulu. Ini boleh jualan, karena terakhir dia sudah agak jauh juga dari MA5. Sekarang kita bisa pakai support di level harga 250 ya untuk Raja. Jika dia tembus ke bawah, potensi support berikutnya ada di level 236. Lalu berikutnya ada ISEP, ISSP. ISSP kalau mau beli, pastikan dia bisa bertahan di atas level support 220. Ya. Menarik juga jika kita buy on breakout dengan target harga di kisaran level 240 ya. Tapi perlu diperhatikan untuk volumenya, karena ini tiba-tiba volumenya tinggi, dan sebisa mungkin dia harus bisa bertahan di atas level 220 kalau kita mau beli, dengan target tadi di level 240. Dan GJTL, untuk GJTL sendiri cenderung kurang menarik ya. Level support di level harga 900, level resisten di level harga 950. Lalu berikutnya untuk LSIP. LSIP kalau kita lihat masih menarik untuk di-buy dengan target harga di level 1360 ya. Area beli boleh di kisaran 1280 sampai 1300 kalau mau beli di LSIP. Dan Pakuwon, untuk Pakuwon sendiri ini level support di level harga 525 dengan level resisten di level harga 550. Boleh beli dengan kondisi dia berhasil bertahan di atas level 525.
Lalu berikutnya BBKP. Untuk BBKP sendiri kita lihat Bank Bukopin sendiri level resisten di level harga 540 dengan level support di harga 500 ya. Lalu berikutnya untuk pergerakan IHSG minggu ini, kalau kami lihat masih cenderung konsolidasi ya. Masih konsolidasi di range harga 6.000 sampai 6.200 buat IHSG, masih akan bergerak di range harga itu saja. Karena kalau kita lihat dari sentimen-sentimen juga masih belum begitu kuat, masih menanti rilis data laporan keuangan ya overall, dan beberapa rilis data makroekonomi seperti yang disebutkan tadi ada apa ya tadi lupa. Ada retail sales ya, masih menunggu ke area-area itu. Lalu berikutnya TINS dan juga INCO. Untuk TINS sendiri masih dalam fase bearish ya. Kalau kita lihat level resisten di level harga 1680, level support di level harga 1500 ya untuk TINS. Dan INCO, untuk INCO sendiri kalau kita lihat level resisten di level harga 4850, level supportnya di level harga 4450 untuk INCO, masih akan bergerak cenderung sideways aja karena kalau kita lihat dari Bollinger Band cenderung menyempit ya, di sini cenderung menyempit seperti ini, yang menandakan bahwa masih cenderung sideways saja dengan range pergerakan kira-kira 4.300 sampai 4.850 untuk INCO. Dan kita lanjut untuk BJTM. Kalau kita lihat BJTM, wow, ini penurunan cukup drastis. Kami rasa ini nanti berhubungan dengan dividen yang dibagikan nampaknya ya. Akan ada kejutan nanti di dividen si BJTM karena dia tanggal RUPS di udah lewat ya 5 Maret kemarin. Oke, untuk BJTM level support di level harga 770, resisten di level harga 820. Jadi kalau mau beli saya lebih suka kita tunggu di area 720 sampai 740 buat BJTM. Dan Kalbe Pharma, untuk Kalbe Pharma sendiri cenderung sideways aja, kurang begitu menarik. Level resisten pun cukup dekat, 1570 sebagai resisten. Lalu Bank BRI, untuk Bank BRI sendiri, kalau mau beli, saya lebih suka kita beli di area 4.300 sampai 4.320 dengan level resisten atau target profit di level harga 4.500 untuk Bank BRI. Lalu berikutnya Pak Daniel, TBIG, Doit, dan MNCN, apakah hold atau lepas? TBIG, kalau saya lihat, kita boleh jualan di area 2140 buat TBIG. Doit, untuk Doit, boleh di cut loss jika dia turun di bawah 370. Jika ada rebound ke 400, boleh jualan di sana. Lalu MNCN, untuk MNCN sendiri masih boleh di hold. Level support di level harga 960, resisten di level harga 1000. Selamat pagi juga Pak Arief. Untuk Java, secara fundamental masih bagus saja. Kalau kita dari fundamental, masih mencatatkan net profit, kenaikan pendapatan, dan segala macam. Lalu kita buka lagi Java. PI sekarang di level 27,6, sudah cukup tinggi. Secara teknikal ini sudah masuk area selling point ya, sudah masuk area jual. Jadi cukup terlambat jika masuk hari ini. Kalau mau masuk lagi, boleh manfaatkan area 1960 sampai 2000 jika mau masuk ya. Lalu Ibu Esti, BBNI masih boleh di hold. Masih menarik, dia baru saja breakout dari MA20, dari MACD juga sudah golden cross. Target profit kita di level 6350. Yang belum punya barangnya juga boleh dibeli. Lalu Pak Budi, untuk BRIS, kita lihat BRIS. Oke, untuk BRIS cenderung ketahan di bawah MA20 ya. Resisten sekarang di level 2500 dengan level support di level 2330. Ada potensi koreksi ke level 2330. Dan SMGR
Kalau kita lihat SMGR, cukup menarik juga, sudah masuk di bottom-nya juga, level support juga dekat. Boleh dibeli dengan target price di level harga 10.900 ya. Dari MACD dan juga stokastik juga masih di area oversold dan juga ada potensi untuk golden cross. Jadi masih oke buat dibeli. Dan TINS tadi sudah dibahas, Harum. Untuk Harum sendiri tadi juga sudah, cenderung sideways aja ya, kurang begitu oke pergerakan harganya beberapa hari terakhir. Lalu berikutnya Parabertus untuk Antam. Oke, Antam sendiri level support di level harga 2.290 dengan level resisten di level harga 2450. Pergerakan ke depan sama kayak Harum dan juga Inco cenderung sideways aja, belum ada sentimen yang benar-benar membuat dia terbang. Tadi Adaro juga sudah level support di level harga 1150, resisten cukup dekat 1220. Dan Adikarya, untuk Adikarya sendiri kalau kita lihat cukup menarik buat di buy untuk technical tapi ya trading aja. Boleh di-buy dengan target harga di level harga 1180 dengan level support di level harga 1040. Lalu berikutnya untuk TINS sudah friend. Untuk friend kalau kita lihat masih dalam pola sideways dia secara medium term. Level support sekarang di level harga 80, resisten di level harga 88 untuk friend ya. Ini bisa diperhatikan di area tersebut. Dan selamat pagi juga Ibu Lydia, untuk WSBP sudah ber-198. Oke, WSBP sudah dibeli 198, target price ini dengan kondisi dia bisa tutup di atas level 200 ya. Target price kita ada potensi ke level 220 untuk WSBP. Lalu Bovin sudah masuk 696. Oke, Bovin sendiri target price-nya cukup tipis sekarang ya. Target harga 715, lalu SSMS 950 ya. Target harga kita SSMS itu di level 990, jadi masih cukup kecil aja buat SSMS. Lalu berikutnya BBNI tadi sudah, BBRI juga sudah, BBCA kalau kita lihat. Oke, BBCA cenderung dalam fase bearish secara medium term. Ke depan dia masih akan cenderung sideways menentukan area support dia ya. Kalau kita lihat pergerakan juga masih di bawah MA20. Dengan sekarang berarti level resisten di level harga 32.000, level support di level harga 31.000. Lalu berikutnya untuk Bank BNI tadi juga sudah, Astra. Untuk Astra kalau kita lihat ini potensi membentuk apa ya, lower low baru ya. Jadi hati-hati buat Astra juga. Level support di level harga 5.200, resisten di level harga 5.450. Jadi Astra hati-hati jika dia tutup di bawah 5.200 ya, masih dalam fase bearish. Lalu Agro, untuk Agro sendiri cenderung sideways aja, belum ada pergerakan apapun. Kalau sekarang level resisten di level harga 11.50 dengan area support di level harga 1.035. Lalu berikutnya ERA. Untuk ERA, kalau kita lihat di sini, dia habis stock split ya. Untuk ERA sendiri, masih boleh di hold dengan area support di level harga 500, resisten di level harga 530. Jadi memang sudah cukup sempit pergerakan harganya untuk ERA ya. Setelah dia stock split malah kurang begitu kencang. Lalu untuk warna merah dan hijau di grafik menunjukkan apa? Untuk volume. Ini menunjukkan seberapa besar transaksi pada hari tersebut ya, seberapa banyak orang yang jual dan orang beli. Dan kalau dia harga merah, mengikuti juga pada hari itu, jika harga mengalami penurunan, maka volume cenderung merah. Kalau harganya naik, volumenya cenderung hijau. Tapi overall, kalau volume, itu menunjukkan seberapa banyak transaksi di hari tersebut. Lalu selamat pagi juga Ibu Dwi. Untuk Agro sendiri, resisten sekarang berada di area 1140 dengan support di level harga 1030 dan BBCA. BBCA resisten di level harga 32.000, level support di level harga 30.400. Dan BBRI, untuk BBRI sendiri,
Resisten terdekat kita bisa pakai di area 4.500 dengan level support MA5 4.300 ya untuk Bank BRI. Kita lihat IHSG pada saat pre-opening. Tercatat mengalami kenaikan 0,17%, beberapa saham sebagai pendorong. BBCA dia naik 1,5% ya, tadi resisten di 32.000 untuk BBCA. Dan Java ternyata masih kuat buat naik. Ini boleh jualan dulu sih, karena titik tertingginya kemarin ada di level 2190. Masih belum mampu menembus 2200 ya. Jadi Java kalau sudah punya sahamnya boleh jualan dulu. Kita nanti ambil lagi agak di bawah, di range area 1980 sampai 2050 kalau mau ambil Java. Oke, kita lihat berikutnya untuk AMRT, BNGA, dan Bank Bukopin. Oke, sudah jam 9 ya, tapi masih nggak bisa. Bentar. Oke, sudah. Kita pakai aplikasi lain dulu ya, pakai website lain. Pakai TradingView, tapi harganya ini nggak real time. Oke, AMRT kalau kita lihat kemarin turun cukup drastis ya. Turun 2% meskipun sempat tertinggi ke level harga 1010. Kalau kita lihat AMRT itu level support sekarang 935 dengan resisten di level harga 1025. Dan kalau buat AMRT sendiri, ini sahamnya akan sangat fluktuatif ya. Jadi cukup hati-hati untuk di AMRT. Sekarang sudah naik 3%. Wow, boleh jualan yang sudah punya sahamnya sih. Boleh jualan buat exit dulu, karena dari volume hati-hati ya. Dia kemarin tiba-tiba spike. Kalau kita lihat dari historisnya pun, 16 Maret sempat spike, besoknya drop.
dilanjutkan dengan penurunan cukup dalam. Jadi boleh manfaatkan momentum untuk jualan dulu kalau yang sudah punya sahamnya. Yang belum punya, saya sarankan kita tunggu di bawah 935. Berikut ya, BNGA. BNGA sendiri hari ini di 1065. Boleh buy on breakout jika dia berhasil tutup di atas level 1080. Karena kalau kita beli sekarang, itu level support di 1050, resistennya di 1080 untuk BNGA ya. Jadi sudah cukup dekat nih resistennya. Jadi boleh kita buy on breakout ataupun cicil juga boleh sih buat BNGA. Dengan memperhatikan area support di level harga 1050. Dan Bank Bukopin, oke, Bank Bukopin sendiri kalau kita lihat hari ini dia turun ya 515 dari minus 1,9%. Oke, level supportnya di level harga 510, resisten di level harga 550. Jadi kalau mau beli Bank Bukopin, kami sarankan boleh beli di kisaran level 500 sampai 510, lalu jual lagi di level harga 545 sih kalau buat Bank Bukopin seperti itu. Dan buat Inco, kita lihat pergerakannya setelah buka pasar. Untuk Inco, drop 1,7%. Dari stokastik juga sudah dead cross, jadi buat Inco sendiri ini sudah masuk area jual. Jadi nggak dulu buat masuk ya, masih wait and see. Tunggu di area 4.500 buat Inco. Kan hari ini kita bisa lihat tadi dampak laporan keuangan Pegas langsung dibanting minus 5,3% hari ini ya. Seperti yang bisa kita lihat. Oke, nampaknya sudah tidak ada pertanyaan kembali ya. Kalau begitu, saya akhiri dulu webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf juga apabila terdapat kesalahan kata-kata maupun penjelasan yang kurang lengkap. Oleh karena itu saya tutup dulu. Terima kasih serta salam cuan.